Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi terkait independent sample to test. Jadi kita akan coba mempraktekannya dengan menggunakan software SPSS, gitu ya. Baik, sebelum dimulai, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Jadi dukung channel ini agar dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar dan berbagi segala suatu hal yang mudah-mudahan bermanfaat, gitu ya. Dan disclaimer, jadi video ini direkam secara live, jadi mohon maaf kalau ada salah ucap, gitu ya, dan mohon koreksinya dari teman-teman semua, gitu ya. Baik, oke. Nah, pengertiannya dulu deh ya. Jadi independent sample to test ini merupakan uji komparatif. Jadi dia uji beda ya, menguji atau untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-ratanya, perbedaan nilai mean atau nilai rata-rata yang signifikan secara statistik, gitu ya, antara dua kelompok bebas. Jadi tidak berpasangan ya, beda seperti yang kemarin, yang video sebelumnya yang paired sample. Jadi ada sebelum pre-test, ada post-test, gitu ya. Jadi ini betul-betul dua kelompoknya bebas, independen, gitu ya, tidak berpasangan, dan memiliki skala pengukurannya metrik, yaitu interval atau rasio, gitu ya. Karena yang kita lakukan ini adalah uji beda parametrik, seperti itu ya, paham ya? Nah, ada asumsinya nih, jadi persyaratannya ketika kita mau menggunakan teknik ini, yaitu kita akan menggunakan teknik independent sample to test. Yang pertama tadi yang dijelaskan, skala datanya metrik, skala pengukuran datanya ya, interval atau rasio, gitu. Yang kemudian kelompoknya saling bebas tadi ya, bukan kelompok yang berpasangan, gitu ya. Kemudian data per kelompok distribusinya harus memenuhi sebaran normal, gitu ya. Yang berikutnya, datanya juga di tiap kelompok tadi diupayakan tidak ada outlier atau tidak ada data pencilan ya, baik pencilan atas maupun pencilan bawah. Dan yang terakhir, yang tentu saja tidak kalah penting, varians antar kelompoknya itu harus sama ya, atau homogen. Nanti kita bisa coba ketahui untuk mengetahui sebarannya normal atau tidak, ada outlier atau tidak, gitu ya. Dan apakah terdapat kesamaan varians, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS. Seperti itu ya, ini adalah asumsinya ya. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan teknik non parametrik, gitu ya. Oke, nah ini contoh kasus ya. Misalnya seorang peneliti pemasaran, dia ingin menguji, gitu, apakah terdapat tingkat kepuasan pelanggan yang berbeda secara nyata. Jadi ini kasusnya dia kan yang di latihan file latihan kita sebelumnya itu kan ya, dia ada konsumen yang diberikan gift, dikasih hadiah, ada yang tidak, gitu ya. Nah, dia pengen tahu nih konsumen atau pelanggan yang diberikan hadiah dengan pelanggan yang tidak diberikan hadiah, apakah terdapat tingkat kepuasan ya, skor kepuasannya berbeda atau tidak secara statistik, gitu ya. Kita ingin uji itu, seperti itu ya, paham ya? Jadi ini misalnya kan antara konsumen yang diberikan hadiah dengan yang tidak diberikan hadiah, kan itu bukan merupakan kelompok sampel yang berpasangan, gitu ya. Ini beda semua orangnya, gitu ya. Nah, jika kita ingin menggunakan SPSS ya, maka tahap pertama sebelum kita lakukan uji independent sample to test, tentu saja kita periksa dulu ya, asumsinya sudah terpenuhi atau belum. Yang pertama tadi kita lakukan terlebih dahulu uji normalitas. Oke. Ya, kita menggunakan teknik di sini teknik explore di analisa statistik deskriptif ya. Di menu SPSS teman-teman tinggal klik saja analyze, kemudian pilih descriptive statistics, gitu ya, dan pilih explore, gitu ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Yang di sebelah kanan ini tampilannya. Di menu dialog explore ya, masukkan saja variabelnya satis, karena di sini ada variabel satisfaction. Saya berikan labelnya adalah satis ya, masukkan ke sini dependent listnya. Nah, kan kita ingin lihat berdasarkan perbedaan kelompok tadi ya, pelanggan yang diberikan hadiah dengan pelanggan yang tidak diberikan hadiah. Jadi variabel gift-nya masukkan ke dalam factor list, gitu ya. Oke, nanti setelah itu kita bisa klik plot, gitu ya. Nah, plot itu kan ada di sebelah sini dia, plot ya, kita klik karena kita mau membutuhkan apakah ini terpenuhi atau tidak asumsi distribusi normalnya, gitu ya. Klik saja tombol plot, nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah muncul, kita checklist saja atau centang saja yang faktor
levels together ya, ini di box plotnya. Kemudian stem and leaf boleh lah ya, diagram daun-daunnya, dan tentu saja histogramnya ya. Setelah itu kita pilih juga itu checklist atau centang yang ini, normality plot with test. Jadi untuk menguji sebaran normalnya gitu ya. Dan power estimation ini kita klik saja, ini power estimation. Setelah itu kita klik continue ya, continue yang ini. Kemudian setelah di continue kita pilih tombol OK, seperti itu. Paham ya? Ini uji normalitasnya dulu nih, ini uji asumsinya dulu sebelum kita menggunakan uji independent sample t-testnya gitu. Nah, kita lihat outputnya nih, kita lihat outputnya ya. Nah, di sini kan ada hasil deskriptifnya nih ya. Yang pertama ini bisa kita terjemahkan bahwa pelanggan yang tidak mendapatkan hadiah atau tidak diberikan hadiah ini rentang skornya misalkan dari 0 sampai 100 gitu ya. Skornya, skor kepuasannya. Ya, dia untuk yang pelanggan yang tidak diberikan hadiah ini saya berikan simbol 0 ya. Yang diberikan hadiah saya berikan simbol 1. Jadi nilai rata-rata skor kepuasan untuk pelanggan yang tidak diberikan hadiah adalah 74,42. Sedangkan pelanggan yang atau responden lah ya, ini responden kan, responden penelitian. Responden yang diberikan hadiah ya, dia memiliki skor kepuasan ya, ini bukan tingkat lah ya, skor kepuasan pelanggannya adalah 78,10. Jadi sekilas kita bisa lihat ada perbedaan skor nih. Ada perbedaan skor rata-rata kepuasan antara yang diberikan hadiah dengan yang tidak diberikan hadiah. Nah, perbedaannya ini signifikan atau enggak gitu. Nah, itulah betul kita akan uji dengan uji independent sample t-test gitu ya. Ini kalau dijelaskan, ini yang bawahnya ini adalah 90% confidence interval formula. Jadi selang kepercayaan untuk nilai rata-ratanya ya. Di lower bound sampai upper bound, jadi artinya dari diperkirakan 95% untuk pelanggan atau responden yang tidak mendapatkan hadiah akan memiliki skor rata-rata kepuasannya dari 72,73 sampai 76,11. Sedangkan bagi pelanggan atau responden yang diberikan hadiah ya, diperkirakan kita punya keyakinan 95% rata-rata skor kepuasannya adalah 76,42 sampai 79,77 gitu ya. Kalau kita bandingkan lagi misalnya standar deviationnya ya, simpangan bakunya ini 3,5, standar deviationnya yang diberikan hadiah adalah 4,5. Jadi artinya memang yang diberikan hadiah ini memiliki tingkat keragaman data yang lebih tinggi gitu ya, memiliki distribusi datanya lebih tinggi, lebih heterogen dibandingkan yang tidak diberikan hadiah. Oke ya, ini untuk yang analisa deskriptifnya ya. Ini kan udah sempat dibahas nih. Skewness-nya ya, kemencengan kurvanya, kurtosisnya, keruncingan kurvanya, ini bisa kita lihat. Untuk yang tidak diberikan hadiah, nilai terendahnya 70, skor kepuasannya, skor maksimumnya 80. Sedangkan untuk yang diberikan hadiah, skor minimumnya 70, skor maksimumnya 85. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja lihat hasil untuk yang uji normalitasnya ya. Di sini ada test of normality ya, ada Kolmogorov-Smirnov tapi dikoreksi dengan Lilfors, dan yang kedua juga ada tekniknya Shapiro-Wilk. Ini udah saya bahas sedikit dibahas di video sebelumnya gitu ya. Kita bisa lihat nih ya, jadi bagi data kelompok ya, dari kelompok responden yang tidak mendapatkan hadiah maupun yang mendapatkan hadiah, kita bisa lihat nilai Kolmogorov-Smirnovnya maupun Shapiro-Wilknya ya, nilai signifikannya adalah 0,2 gitu ya. Kalau di Shapiro-Wilk untuk yang tidak diberikan hadiah 0,075. Yang diberikan hadiah ya, di sini nilai Kolmogorov-Smirnovnya atau Lilfors-nya adalah 0,2 dan Shapiro-Wilknya 0,115. Kesimpulannya, nilai signifikannya atau nilai p-value-nya atau nilai probability-nya ini ya, baik yang tidak diberikan hadiah maupun yang diberikan hadiah, itu lebih besar dari alfa ya, lebih besar dari 0,05. Jadi memang jika nilai p-value-nya atau nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05, berarti terpenuhi asumsi bahwa data berdistribusi normal ya. Justru kalau dia di bawah 0,05, berarti asumsi distribusi normalnya tidak terpenuhi gitu ya. Nah, ini data kita sudah memenuhi asumsi distribusi normal karena nilai signifikannya ya
ini baik di kelompok yang tidak diberikan hadiah maupun yang diberikan hadiah, memiliki nilai p-value-nya atau probability value-nya itu lebih dari alfanya, lebih besar dari 0,05 ya. Jadi asumsi normalitas data sudah terpenuhi, asumsi memenuhi distribusi normal sudah terpenuhi. Oke, kita cek lagi asumsi berikutnya, ya kan? Tadi asumsinya adalah dapat kesamaan varians ya, homogeneity of variance. Jadi harusnya variansnya homogen gitu. Kita bisa lihat saja di sini berdasarkan nilai minnya ya. Ini untuk Levin statistik nih, tes Levinnya. Bacanya gimana ya? Levin ya. Levin. Ya, ini kita lihat nilai Levin statistiknya 1,3 ya. Seperti biasa untuk lebih memudahkan kita lihat aja nilai signifikannya. Nilai signifikannya 0,26. Jadi lebih besar dari alfanya, lebih besar dari 0,05-nya. Artinya bahwa telah terpenuhi asumsi bahwa terdapat kesamaan varians. Ya, homogen lah ya, homogen. Variansnya homogen baik di kelompok yang yang tidak mendapatkan hadiah maupun yang mendapatkan hadiah. Jadi ada kesamaan varian di dua kelompok tersebut gitu ya. Jadi asumsi kita yang data distribusi normal tadi sudah terpenuhi ya, karena nilai p-value-nya atau nilai probability-nya di atas 0,05, dan juga untuk kesamaan variannya juga sudah terpenuhi karena nilai Levin statistiknya ya memiliki nilai probability lebih besar dari 0,05 seperti itu ya. Jadi dua asumsi ini ya sudah bisa kita menjadi landasan atau menjadi dasar bagi kita untuk melakukan uji parametrik independent sample t-test gitu ya. Nah, asumsi yang ketiga tadi outlier ya. Outlier kita bisa cek dari box plotnya ya. Ini box plot baik untuk yang kelompok yang tidak mendapatkan hadiah dengan yang mendapatkan hadiah, kita bisa lihat tidak ada outlier di sini. Tidak ada nilai ekstrim di sini ya, karena nanti jika ada nilai ekstrim biasanya akan ada asterisk di sini ya. Baik yang di atas maupun yang di bawah kalau ada gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini baik untuk kelompok yang tidak mendapatkan hadiah dengan kelompok yang mendapatkan hadiah, kita bisa lihat secara visual tidak ada data ekstrim ya, tidak ada data pencilan. Maka asumsi bahwa data ini tidak ada outlier sudah terpenuhi gitu ya. Nah, ketika asumsi ya sudah semua asumsinya sudah terpenuhi, maka kita sekarang sudah bisa melanjutkan ke uji selanjutnya yang menjadi uji inti kita, yaitu uji independent sample t-test. Kita ingin menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kepuasan pelanggan yang mendapatkan hadiah dengan pelanggan yang tidak mendapatkan hadiah gitu ya. Nah, di SPSS tinggal klik saja menunya di analyze ya, pilih yang compare means ya. Jadi klik analyze, compare means, nanti pilih yang independent sample t-test ya. Nanti akan muncul kotak dialognya ya. Kita masukkan saja variabel terikatnya, yaitu adalah kepuasan pelanggan ya, atau disimbolkan di sini saya beri labelnya adalah satis ya. Masukkan ke tes ke kolom variabelnya, kita masukkan ke kolom tes variabel dari satis ya, atau satisfaction. Kemudian kita masukkan juga variabel give, karena kan tadi kelompoknya grouping variabelnya adalah yang mendapatkan hadiah dengan tidak mendapatkan hadiah. Kita masukkan ke sini ke grouping variables gitu ya. Nah, memang yang perlu diperhatikan di sini kan grouping variable ketika dimasukkan dia memunculkan tanda tanya ya, give tanda tanya. Maka kita harus define dulu nih kelompoknya nih, tanda tanya ini kita definisikan terlebih dahulu ya. Karena tadi data saya memberikan simbol atau memberikan kodenya adalah 0 ya, bilangan 0 itu untuk sebagai simbol dari pelanggan yang tidak mendapatkan hadiah, dan 1 sebagai simbol dari pelanggan yang mendapatkan hadiah ya. Jadi di sini klik saja define group, kemudian kita definisikan value-nya adalah 0 dan 1. Jadi ada kelompok yang 0 ya, yaitu yang tidak mendapatkan hadiah, dengan kelompok yang mendapatkan hadiah. Jadi di define dulu ya. Setelah define kita continue, baru kita kemudian bisa klik OK. Seperti itu, paham ya? Jadi di define dulu ya grouping variabelnya gitu. Dan ini hanya 2 ya, hanya 2. Saya memberikan simbolnya 01. Bisa saja sih teman-teman kasih simbolnya 12 misalnya gitu ya. Boleh. Seperti itu. Nah, ini hasilnya, kita perhatikan outputnya ya. Nah, kita lihat di sini output yang grup statistik bahwa jumlah responden atau
ya banyaknya data ya di kelompok pelanggan yang tidak mendapatkan hadiah ada 19. Sedangkan di kelompok yang mendapatkan hadiah ada 31. Jadi total 50 responden gitu ya, terdiri dari 19 orang yang tidak mendapatkan hadiah, 31 yang mendapatkan hadiah. Ini kita bisa lihat nih nilai rata-rata skor kepuasan pelanggan yang tidak mendapatkan hadiah adalah 74,42. Ya, yang mendapatkan hadiah 78,10. Jadi kita bisa lihat bahwa terdapat perbedaan ya, sekilas ya. Cuma kita uji nih perbedaannya, perbedaan nilai rata-ratanya ini signifikan atau enggak secara statistik gitu ya. Maka itulah pentingnya kita melakukan uji independent sample t-test. Ya, ini adalah simpangan bakunya ya, ini standar error of mean-nya. Jadi standar error dari galat baku dari nilai rata-ratanya ya, baik yang kelompok yang tidak mendapatkan hadiah maupun kelompok yang mendapatkan hadiah, galat baku dari nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, kita sekarang lihat yang hasilnya independent sample t-test. Oke, kita lihat nih Levin's test for equality of variance. Ini kan kita bisa cek ya, ada dua nih sebetulnya kan, equal variance assume, equal variance not assume. Jadi kalau terpenuhi variance yang homogen, kita gunakan baris yang pertama ini ya, semua sampai ke kanan. Tapi kalau kesamaan variansnya ya tidak terpenuhi, maka kita gunakan baris yang kedua. Ini kan kita bisa lihat ya di sini bahwa nilai F-nya, F statistiknya untuk uji Levin's ini adalah 1,3 dengan nilai signifikansinya atau nilai probability-nya atau p-value-nya 0,26. Artinya dia lebih besar dari alfa ya, alfa kita 0,05. Jadi tentu saja ini bisa kita simpulkan bahwa equal variance assume. Jadi terdapat kesamaan nilai variance, homogen ya, homogen. Jadi kita gunakan yang baris yang pertama ya, karena ini equal variance-nya terpenuhi. Jadi variance, kesamaan variance-nya terpenuhi ya. Maka kita lihat yang sini sekarang untuk uji statistiknya. Ini adalah nilai T-nya ya, nilai T hitungnya min 3,003. Kenapa ini minus? Karena memang ini mencerminkan bahwa nilai rata-rata untuk kelompok yang kedua, yaitu yang mendapatkan hadiah, itu lebih besar dari kelompok nilai rata-rata kelompok yang pertama gitu ya. Jadi lebih besar. Jadi ini adalah 74,42 dikurangi 78,10 lah nanti untuk mean difference ya, untuk mean difference ya. Yang ini nih mean difference ya. Jadi ini nilai T-nya, nilai T hitungnya. Kenapa minus? Karena memang nilai kelompok yang kedua itu nilai rata-ratanya lebih besar dari nilai rata-rata kelompok yang pertama gitu ya. Berapa besar perbedaannya nih? Minus 3,676. Dari mana nih minus 3,676? Dari sini 74,42 dikurangi 78,10 ya. Jadi ini kenapa minus? Karena memang nilai kelompok yang kedua lebih besar atau lebih tinggi dari nilai rata-rata kelompok yang pertama ya, atau yang tidak mendapatkan hadiah ya. Ini yang diuji dengan T tabelnya gitu ya, T tabelnya. Ini derajat bebasnya. Ya, kita untuk lebih praktisnya kalau di software kita tinggal lihat bandingkan saja ini ya, nilai signifikansinya atau nilai probability-nya. Di sini 0,004. Jadi lebih kecil dari alfa ya, lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan nilai rata-rata yang signifikan ya dari skor kepuasan pelanggan yang mendapatkan hadiah dengan skor kepuasan pelanggan yang tidak mendapatkan hadiah. Jadi mungkin ada efek ya, ada efek bahwa dengan memberikan hadiah itu akan meningkatkan akan menghasilkan skor kepuasan pelanggan yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan jika kita tidak memberikan hadiah. Ya bisa seperti itu, kita bisa tarik kesimpulannya gitu ya. Nah, ini adalah perbedaannya tadi saya jelaskan, mean difference-nya min 3,676. Kenapa minus? Karena memang ini mencerminkan bahwa nilai kelompok yang kedua itu lebih tinggi dibandingkan nilai kelompok yang pertama gitu ya. Ini adalah ya standard error difference ya, ini adalah galat bakunya dari nilai perbedaannya gitu ya, selisihnya. Nah, ini adalah 95% confidence interval of the group. Jadi ini diperkirakan kita punya selang kepercayaan sebesar 95% bahwa perbedaan antara nilai rata-rata ya untuk kepuasan, skor kepuasan pelanggan yang tidak mendapatkan hadiah dengan yang mendapatkan hadiah berkisar dari minus 6,1 sampai dengan minus 1,2. Jadi
ini adalah selang kepercayaan kita sebesar 95%. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya bahwa terdapat perbedaan skor kepuasan pelanggan pada pelanggan yang tidak mendapatkan hadiah dengan pelanggan yang mendapatkan hadiah. Lebih seperti itu. Implikasinya apa? Ya, implikasinya bahwa tentu saja mungkin manajer pemasaran dalam hal ini mempertimbangkan untuk sebaiknya berikan hadiah gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Demikian yang bisa saya sampaikan di video singkat kali ini. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Mohon koreksinya jika ada kesalahan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.